Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian teks laporan hasil observasi, tujuan teks laporan hasil observasi, cirinya, lalu menentukan gagasan pokok dari teks. Oke, kita review sebelum kita membahas ke cara menganalisis struktur dan kebahasaan serta menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi, apa sih itu teks laporan hasil observasi yang kemarin kita bahas? Nah, itu adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal dengan rinci dari sudut pandang keilmuan. Nah, teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Jadi dalam struktur teks laporan hasil observasi itu terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi klasifikasi dan definisi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi bagian yang selanjutnya, yang bagian kedua. Lalu yang terakhir adalah simpulan. Nah, kalau untuk simpulan ini boleh ada atau tidak ada. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pernyataan umum atau definisi atau klasifikasi umum. Nah, untuk pernyataan umum ini berisi tentang definisi, kelas, kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Misalnya, kita akan membahas tentang lumba-lumba hidung botol gitu. Nah, di situ apa nama latinnya? Yaitu Tursiops truncatus. Nah, dikelompokkan di mana ordonya? Di Cetacea. Lalu berapa lama mamalia laut hidup? Nah, lumba-lumba itu hidup antara 40 sampai 50 tahun. Begitu. Lalu lanjut ke deskripsi bagian. Ini masih struktur teks laporan hasil observasi ya. Kenapa tadi ada deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2? Karena kadang dalam satu paragraf itu tidak cukup untuk memuat deskripsi dari laporan yang kita buat gitu loh. Jadinya ada deskripsi bagian 1, ada deskripsi bagian 2. Yang pertama berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Nah, misalkan yang mau dilaporkan itu tentang subjek hewan tadi ya, kayak lumba-lumba tadi. Jadi aspek yang dilaporkan itu apa saja, yaitu seperti ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Nah, lalu kalau saat kita melaporkan tentang tumbuhan, maka apa saja aspek yang perlu kita rincikan di situ, yaitu ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain.
Lalu bagaimana kalau kita mau melaporkan tentang manfaat dan nutrisi? Saat melaporkan suatu objek, maka yang dilaporkan berupa objek. Jadi manfaat dari objek itu apa saja gitu. Deskripsi bagian juga berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek atau sifat-sifat khusus objek. Nah, lalu yang terakhir itu adalah simpulan. Dalam struktur teks laporan hasil observasi, ada yang menaruh simpulan, ada yang tidak. Jadi misalkan kita mau membuat simpulan gitu. Kalau simpulan itu kan biasanya diawali jadi lumba-lumba, hidung botol adalah hewan yang bermanfaat untuk nelayan misalkan. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya. Kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu harus menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam laporan hasil observasi atau teks laporan hasil observasi itu menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, tanaman lamtoro gung hidup di daerah beriklim sedang. Dia menggunakan kata benda atau peristiwa umum gitu. Jadi tanaman lamtoro gung hidup di daerah beriklim sedang gitu. Itu kan dari kata benda yang umum gitu sifatnya. Jadi enggak, kalau misalkan di teks deskripsi itu kan misalkan Mona si orang utan dari Kalimantan. Nah, itu kan dia bersifatnya subjektif. Nah, dalam membuat teks laporan hasil observasi itu kita harus bersifat objektif atau umum gitu, jangan subjektif. Yang kedua, banyak menggunakan kopula atau kata kerja definisi. Contohnya adalah merupakan, yaitu. Nah, dalam kalimatnya contohnya seperti ini. Lumba-lumba hidung botol atau Tursiops truncatus merupakan mamalia laut yang dapat hidup hingga 40-50 tahun. Nah, tadi kan menggunakan kata kerja definisi merupakan. Bisa juga kita memakai kata adalah. Masuk akal juga. Karena kata kerja definisi itu sifatnya adalah untuk mendefinisikan suatu kata, suatu kalimat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata pengelompokan. Seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contohnya, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Yang keempat, banyak menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contohnya, atmosfer, antibiotik, aerodinamika, iklim, tropis. Nah, kenapa kok ada kaidah yang menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu? Karena gaya bahasa dari teks laporan hasil observasi itu dia tuh bersifat ilmiah dan faktual. Jadinya harus memakai istilah pada bidang ilmu tertentu.
Kalau yang belum tahu istilah, istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas pada bidang tertentu untuk mencari makna kata suatu istilah. Kita dapat menggunakan kamus istilah pada bidang ilmu tertentu, misalnya istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya.